Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 peran dan kedudukan Pancasila. Jadi di awal aku akan sampaikan materinya, pengertiannya dulu. Kemudian selanjutnya aku akan berikan contoh soalnya nih teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel aku. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke inti videonya. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat 10 peran dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai alas atau dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kelima, sebagai jiwa bangsa. Yang keenam, sebagai sumber dari segala hukum. Yang ketujuh, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedelapan, sebagai perjanjian luhur. Yang kesembilan sebagai falsafah hidup, dan yang terakhir Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan. Nah, berikut aku akan jelaskan satu persatu teman-teman. Kemudian aku juga sudah highlight poin-poin pentingnya agar teman-teman mudah dalam memahami dan mengingatnya. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Nah, di sini yang dimaksud Pancasila sebagai alas atau dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu poin yang di-highlight ya teman-teman. Pancasila mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nanti jika di soal mengarah ke tentang penyelenggaraan negara, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara, itu masuk peran atau fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, lanjut yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, di sini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan, keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Oke teman-teman, jika tadi Pancasila sebagai dasar negara itu lebih mengacu kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu lebih mengerucut kepada kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Seperti itu teman-teman, di mana kehidupan dalam menjalani kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan sosial. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, di sini arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai ideologi bangsa, Pancasila difungsikan sebagai visi atau cara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Oke, lanjut yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia atau way of life. Nah, di sini pada fungsi ini Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa. Oke, lanjut yang kelima, di sini Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Tetapi, Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya Pancasila dan bangsa Indonesia itu lahir bersamaan, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Seperti itu teman-teman.
Oke, lanjut teman-teman yang keenam yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Nah, poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan atau kontra dengan Pancasila. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, berikutnya Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Nah, di sini Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Nah, cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila. Nah, cita-cita bangsa Indonesia ini terdapat pada alinea kedua dan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Oke, berikutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, di sini artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian hukum yang dimaksud telah dilakukan per tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memantapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. Jadi teman-teman, jika nanti ada soal Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI secara konstitusional, itu berarti Pancasila difungsikan atau kedudukannya sebagai perjanjian luhur. Kemudian selanjutnya yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup. Nah, di sini sebagai falsafah hidup, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia guna mempersatukan rakyat Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada beberapa poin yang aku highlight. Yang pertama, sebagai falsafah hidup, Pancasila ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Kemudian nilai-nilai dan norma tersebut diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat yang digunakan untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan. Nah, di sini sebagai paradigma dalam pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Oke, teman-teman, bisa dimengerti ke-10 fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Oke teman-teman, soal yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan utama pendidikan. Tujuan ini disampaikan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pasal tersebut dinyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain mengadakan program sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu, kemudian adanya beasiswa untuk murid berprestasi, dibangunnya perpustakaan umum, tersedianya sekolah yang baik mulai dari jenjang PAUD hingga sarjana, membuat aturan wajib belajar 9 tahun. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud Pancasila sebagai A. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup, D. Ideologi bangsa, atau E. Pedoman hidup. Oke teman-teman, silakan difikirkan kira-kira yang mana jawabannya, silakan dianalisis baik-baik soalnya. Seperti biasa, jika masih ingin berpikir dulu, silakan di-pause dulu videonya teman-teman. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah peran atau kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di awal, pada konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Nah, cita-cita atau tujuan nasional dari bangsa Indonesia ini dimuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu khususnya pada alinea keempat yang berbunyi
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, di sini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti mengadakan sekolah gratis, beasiswa, kemudian perpustakaan umum, hingga wajib belajar 9 tahun ini merupakan upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah bagian A, teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya. Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita hoax tidak ubahnya seperti peredaran narkotika dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoax dapat membahayakan dan merugikan masyarakat. Tidak menyebarkan berita hoax merupakan wujud Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup, D. Kepribadian bangsa, atau E. Pedoman hidup. Oke teman-teman, silakan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian B, yaitu falsafah bangsa. Nah, pada soal ini keywordnya adalah berita hoax, teman-teman. Nah, di sini berita hoax ini dapat menyebabkan atau dapat memecah belah persatuan. Sedangkan Pancasila sebagai falsafah hidup itu fungsinya untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, sebagai falsafah hidup, Pancasila ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat. Jadi, penyebaran berita hoax ini sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup. Maka, tidak menyebarkan berita hoax merupakan wujud Pancasila sebagai falsafah bangsa, teman-teman. Oke, jawabannya bagian B. Oke, teman-teman, soal berikutnya. Sesungguhnya Pancasila telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat. Kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai A. Paradigma pembangunan, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup, D. Dasar negara, atau E. Pedoman hidup. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu paradigma pembangunan. Nah, di sini sebagai paradigma pembangunan, Pancasila memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Jadi, setiap pembangunan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, teman-teman. Nah, berikut adalah contoh pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Kemudian yang kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Yang ketiga, pembangunan harus bersifat pragmatis. Yang keempat, pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. Dan yang terakhir, pembangunan harus menghormati HAM, teman-teman. Nah, pada soalnya aku sudah highlight beberapa poin yang sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional. Nah, di situ ada kata-kata demokrasi dan pembangunan yang dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Kemudian pembangunan ini dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat, teman-teman. Jadi sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila sebagai pembangunan nasional seperti itu. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, atau E. Perjanjian luhur bangsa. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan. Aku sudah jelaskan tadi di awal, jika teman-teman menyimak dengan baik, pasti teman-teman masih ingat kira-kira ini kedudukan Pancasila sebagai apa. Oke, jika sudah ketemu jawabannya apa, kita lanjut ke pembahasan.
Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian D, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal, sebagai dasar negara, Pancasila ini mengatur penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, poin yang aku highlight adalah mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Oke, lanjut teman-teman, soal berikutnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Ternyata sebelum itu, ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada, seperti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangbrahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit, yakni musyawarah, hubungan antara negara tetangga, dan sebagainya. Selain itu, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Hal ini menunjukkan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Pandangan hidup, D. Ideologi bangsa, atau E. Jiwa bangsa. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan dianalisis soalnya. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian E, yaitu jiwa bangsa. Nah, di sini keywordnya adalah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, teman-teman. Jadi di sini Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk lahir Pancasila, teman-teman. Tetapi jauh sebelum itu, Pancasila sendiri itu telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal yang mengatakan bahwa Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kemudian Pancasila lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, itu berarti fungsi atau peran kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa, teman-teman. Oke, clear ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi bangsa, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jangan sampai salah ya teman-teman. Ingat-ingat penjelasan aku di awal. Oke, jika sudah ketemu jawabannya apa, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Nah, di sini kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi itu merupakan visi atau cara untuk mencapai cita-cita. Nah, pada soalnya, keywordnya adalah teman-teman, cara yang dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Jadi di sini konteks soalnya itu tentang usaha atau cara atau visi yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah cita-cita bangsa, teman-teman. Oke teman-teman, jadi walaupun di soalnya itu ada kata-kata cita-cita, tapi konteks soalnya di sini itu bukan mengarah kepada fungsi atau peran Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan nasional, teman-teman, tetapi lebih ke Pancasila sebagai ideologi negara, seperti itu, teman-teman. Jadi cara membedakannya seperti itu ya, teman-teman. Kalau ideologi itu merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa atau tujuan nasional. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam
A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua. B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. D. Batang tubuh UUD 1945 atau E. TAP MPR. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, di sini ada beberapa makna dari alinea keempat UUD 1945. Yang pertama, terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Seperti itu teman-teman. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Nah, berikut adalah bunyi alinea keempat yang mengisyaratkan bahwa Pancasila itu berkedudukan sebagai dasar negara. Jadi teman-teman bisa baca dan simak sendiri ya. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bangsa Indonesia selalu mengedepankan persatuan dan keharmonisan. Begitu juga musyawarah dan mufakat merupakan ciri bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Begitu pula dengan keadilan sosial, nilai itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan Pancasila sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Kepribadian bangsa, D. Pandangan hidup bangsa, atau E. Jiwa bangsa. Oke teman-teman, soal yang terakhir ini tidak akan aku bahas di video ini karena ini merupakan soal PR untuk teman-teman. Silahkan difikirkan kira-kira jawabannya apa. Jika sudah ketemu jawabannya apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar beserta alasannya apa. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, teman-teman bisa follow Instagram aku @happypramandari. Nanti aku akan bahas di Instagram story aku dan aku akan taruh di highlight Instagram aku. Jadi teman-teman bisa cek di sana jawaban dan pembahasannya bagaimana. Oke? Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya, kemudian komen di bawah ke depannya kalian mau aku buatkan video apa lagi, kemudian bisa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS agar menebar lebih banyak manfaat. Oke teman-teman, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!